saya nggak tahu mau ngobrolnya kayak apa karena susah nemuin yang satu ini. Oke ya, tetap di manusia. Oke, ketemu lagi sama saya di Manusia Pagi. Tadi barusan kita hubungi, katanya lagi naruh kendaraannya parkir di depan. Jadi seperti apa kejutan Manusia Pagi pada kali ini? Ini rapper yang fenomenal, karya anak bangsa, khususnya putra daerah Kota Singkawang. Penasaran? Pantengin terus tuh Manusia Pagi. Kopinya jangan lupa guys, siapin dulu. What's good? Manusia Pagi naik juga. Akhirnya datang juga. Nah ini tadi yang saya janjikan, ada rapper fenomenal. Apa ya, bela-belain nih. Kok bisa telat mas bro? Cuaca lagi apa sahabat pak? Lagi sedih. Lagi sedih. Cuaca ya? kita lagi sedih. Pantes. Oke, kita tahan dulu nih dengan cuaca yang sedih. Semoga cerita dari rapper yang satu ini tidak menyedihkan. Oke. Ya, tetap pantengin terus. Jangan lupa tuh KPI-nya ditambah, kayaknya tengah sedikit tuh. Oke, panas lagi airnya guys ya. Kita ketemu lagi nanti sebentar. Oke, udah saya temukan nih orangnya. Walaupun hujan tidak menghalangi, tapi nggak apa-apa. Nah, Mas Bro, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat kabarnya hari ini. Sangat sehat. Alhamdulillah, sangat sehat. Ya. Oke, kita kan kenalnya. Saya manggilnya apa dulu nih? Bebas. Panggilannya bebas. Halo Mas. Bukan. Mas Bebas loh. Masa Mas Bebas? Salah. Kan saya kan ada dua nih. Ada bisa dua. dipanggil aja juga bisa dipanggil Jaws juga. Oke, saya satu-satu dulu. Kayaknya ada dua karakter yang berbeda. Kenapa Aja, kenapa Jaws? Saya satu dulu ya. Iya. Aja dulu deh. Gimana? Deal? Oke deh. Oke, deal ya. Ja, kalau boleh tahu rutinitas atau aktivitas harian Anda sebelum suka atau menyenangi musik-musik rap, boleh ceritakan sedikit kepada teman-teman siapa? Sebelumnya musik yang lebih saya sukai dan sempat saya lakoni kemarin itu adalah musik underground, tepatnya di punk rock, hardcore dan juga metal. Nah itu kemarin saya lakoni di tahun 2010 awal. 2010 ya? Iya 2010 awal. Kemarin sempat berformasi band yaitu Noseblood. Noseblood kemarin tuh genrenya hardcore. Terus pernah juga di Big Mouth. Big Mouth itu punk rock. Cuma itu bentar aja. Lalu terakhir di modern hardcore itu di Revenge. Berarti Anda mengawali karir Anda sebagai anak band di 2010? 2010 awal. Dengan 3 band tadi? Iya. Nah berarti basicnya memang vokal? Vokal awalnya. Enggak, di 3 band tadi? Iya, vokal juga. Oh, iya. Dari 2010 punya 3 band. Ini bingung saya, waktu 3 band ini juga nggak jelas. Ini sebentar, ini sebentar, ini sebentar. Tapi yang jelas dia tetap masih vokalis. Nah itu yang menarik. Nah, Mas Aja, selain ngeband, ada aktivitas lain? Yang sekarang atau yang sebelumnya nih? Ya, boleh, sebelumnya menuju ke sekarang juga boleh, bebas sih. Sebelumnya saya dulu pernah aktif di skateboard. Anak skater ya? Pernah main skateboard juga, pernah aktif juga di komunitas olahraga ekstrim. Sempat juga ya kolaborasi sama anak-anak BMX kemarin di Singkawang. Lalu setelah itu semakin waktu beranjak, ya kita harus make money dong. Make money and do something dalam hidup kita ini, ya kan? Jadi kesibukan sekarang lebih banyaknya ke bisnis. Oke, kita tahan dulu sebentar. Nah, maksudnya saya nggak mau kejauhan nih, nanti saya bingung kan. Oke. Soalnya kita udah menjelang pagi, jadi saya bingung. Maksudnya tadi sempat disinggung olahraga ekstrim. Iya. Cuma kan menggantung tuh. Olahraga ekstrim apa yang diteliti saat itu? Skateboard. Oh, skateboard tuh olahraga Skateboard. ekstrim. BMX? BMX juga olahraga ekstrim. Oh, saya pikir tadi panjat tebing, apa bikin tangkur buaya apa gimana kan ekstrim juga ya kan. Banyak juga kita. Oke, kembali tadi making money dan melakukan bisnis. Iya. Nah sorry, ini boleh dijawab boleh tidak.
bisnis itu sifatnya individu, warisan keluarga, atau memang Anda bekerja untuk orang lain di bidang bisnis tersebut? Dan alhamdulillah sekarang udah bisa dijalankan secara individu, dan juga ada orang-orang hebat lah yang membuat itu akan semakin berkembang dan berdiri. Nah, artinya Mas Aja ini nggak hanya ngotot dengan kemauannya dan berdiam diri, tapi yang menarik adalah dia harus berdiri di kaki sendiri dengan tadi katanya make it money, do something alternative, ya kan? Iya. Dia bikin itu, akhirnya dia bisa bikin bisnis sendiri dengan orang-orang terkait selalu kemudian. Oke, buat teman-teman di Manusia Pagi, itu baru sedikit aja, nanti kita ngobrol lagi. Saya coba saya coba ayo dong, ayo ngobrol apa nih, saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan dia mau berbagi, dia mau edukasi kita dari sisi ini, tentunya dari sisi yang berbeda. Kita melihat aja masa lalu dan Jaws yang akan datang. Tetap stay tune di Manusia Pagi. Oke, masih sama aja ya, masih aja maksudnya, masih sama aja. Saya nggak mau nyinggung nama bekennya, saya udah tahu, tapi nanti dulu masih ada yang menarik dari sisi aja, yaitu dia punya 3 band dan dia menggemari olahraga ekstrim. Kemudian sekarang dia boleh dong dia nyombong, dia bisa berdiri di kaki sendiri dengan bisnis dan nggak bisa dia pandang rendah. Artinya itu yang menarik, anak muda punya bisnis sendiri dan kerja dengan orang lain. Nah, Anda bermusik dulunya, olahraga ekstrim, terus kenapa memutuskan berhenti ngeband, berhenti olahraga itu dan memiliki bisnis lain? Sebenarnya sih bukan berhenti Pak, cuma kita memprioritaskan aja. Kadar prioritasnya tuh lebih kita bedakan Pak. Nah, yang mana kita ngeband tetap ngeband, kita tetap bermusik, namun prioritas kita kan ada. Nah, kalau disuruh memilih ngeband atau berbisnis, Ya jelas berbisnis. nanti udah tahu tuh anak band ada kan, bisnis pasti itu kan, walaupun dikit ada gitu kan perputarannya ya kan. Kan yang penting cuan. Iya. Tapi cuannya nggak bisa. Iya, harus yang keren dong. Iya, keren dong. Bukan pemalas, iya kan. Oke, jadi saya memang nggak tahu persis seperti itu, tapi artinya itu hal yang menarik. Dan terus saya ikuti, saya kepoin. Ternyata Anda punya nama beken. Nah, ini Jaws. Saya juga bingung kalau diartikan, saya nggak tahu ya di balik nama itu ya. Kalau diartikan secara harfiah kan itu kalau bahasa Inggrisnya para hiu atau hiu. Nah, itu rahan. Ya kan, artinya kenapa terbesit untuk nama beken itu? Sebenarnya itu penggalan nama. Penggerak serius? Serius, kan Aja Warista. Iya, jadi kadang ada teman-teman dulu tuh bilangnya panggilnya Ajau gitu. Ajau. Oke, Nah, ya. jadi kan JA-nya saya ambil, W-nya mewakili Warista itu. W dan saya ambil S-nya. Kalau Jauh aja kan kurang keren. Kalau 4 kata kan jadi keren padat jadinya. Mikir juga dia bagaimana keren namanya. Aja Warista Aka Jaws. Ya, oke. Pintar sumpah. Karena orang nggak pernah terpikir untuk untuk bikin alias namanya dari namanya sendiri. Biasa dia bikin nama beken sendiri, sengaja bikin nama beken sendiri. Oke. Bermusik, skater, dan menang tadi plesetin namanya sendiri untuk menjadi sesuatu yang dikenal. Saya lihat Anda pelaku rap, Anda menggemari musik rap. Saat ini menggandrungi musik rap. Nah, asal muasal Anda bisa mencintai atau menyenangi rap. Sorry, basicnya kan anak band, kan nggak ada hubungannya nih sama rap dulunya. Sekarang, nah, silakan. Sebenarnya itu yang saya sukai dulu kan musik, selain musik rock, musik underground, musik rap juga saya sukai dari awal dulunya. Karena saat SD itu saya udah koleksi kaset-kaset CD-CD-an dari Offspring, Snoop Dogg, Eminem, Linkin Park. Nah, itu udah saya koleksi kemarin, System of Down. Jadi
band-band tersebut lah yang buat saya tuh yang kayaknya gede banget lah ini nih. Oh gitu kan, sempat ya dulunya orang tua pasti heran dari cara saya bertumbuh seperti itu. Nah dari mulai selera musik yang beda lah dari orang-orang sekitar kan, Dari lingkungan sekitar dari ya. lingkungan sekitar sih sangat-sangat beda, dan sempat ya dipadamkan listrik terus kalau misalkan orang tua mau nyuruh saya berhenti untuk memutarkan lagu tersebut. Oke, kita tahan dulu. Nah, jadi bermusik gayanya dia ini juga bertentangan dengan orang tua. Kan ekstrim banget tuh sampai dimatiin listriknya gara-gara muterin lagu-lagu kesayangannya dia. Nah, gini maksudnya lagi. Saya akhirnya transfer nih ya tadi karena dia udah membuka dulu aja menjadi Jaws. Nah, sekarang saya ngobrol di sosoknya Jaws. Rapper yang fenomenal. Nah, mana kita tahu kalau dia juga udah berkiblat ke musik itu. Nah, kesulitan apa yang dialami ketika harus dari band harus trance ada dengan kaedah rap tadi? Sebenarnya yang saya rasakan nggak ada kesulitan, alhamdulillah sih nggak ada kesulitan, karena kebanyakan saya hanya merasa banyak orang yang saya kenali yang punya potensi lebih itu nggak berani untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Bertopeng ya, pakai topeng ya. Mereka masih menahan. Nah, itu kalau boleh tahu kenapa sih mereka seperti itu? Itu kembali ke pribadi mereka. Dia nggak berani kalau gitu lah, padahal dia punya teman-teman kayak gitu kayak. Karena beberapa individu punya keberanian yang berbeda toh. Ya, memang butuh keberanian untuk komunikasi ya. I'm rapper gitu kan keren ya daripada. Tapi gini, apakah Anda ikut-ikutan atau memang bertumbuh dengan sendirinya akan hal tersebut? Saya ngikut naluri sih, naluri dari saya yang saya pengen jadi seperti itu, ada yang ingin saya ciptakan ya saya lakukan. Ya. Dan Oke. karena memang dari prinsip saya menghindari kata ikut-ikutan. Nah, kalau biasanya orang kan ikut-ikutan akhirnya mencintai. Nah, ini kebalik. Dia ngikuti kata hatinya, tadi yang dia bilang nurani, akhirnya dia masuk ke jurang itu, yang dia lakukan itu sampai hari ini. Seperti apa berikutnya? Masih sedih-sedih tapi nggak sesedih cuaca malam hari ini, menjelang pagi ini. Kita tetap kembali lagi di Manusia Pagi. Gorengannya ditambah tuh, nggak hanya kopinya doang. Nah, jadi kecintaannya terhadap musik rap itu tumbuh dari nuraninya. Saya mau tanya lagi nanti lebih lanjut. Jaws, dia tanggung jawab gak sih dengan apa yang dia pilih? Kan kadang berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Tapi ini kayaknya laki-laki banget ya. Aduh, ngeri ini ya. Oke, kita wes, silakan. Jaws, kita lanjut lagi nih. Kita nyantai aja, boleh. Minum boleh juga. Ada yang menarik, tetangga tuh pada yang nanyain, oh itu rapper, oh itu lah musik rap segala macam. Ada yang bilang, oh itu rappernya segala macam. Nah, terus ada muncul pertanyaan, Anda udah punya karya? Nah, gitu kan? Ini pertanyaan saya juga, artinya, oh iya ini anak. Soalnya Jos sering main, sering ada di titik mana. Ini benar punya karya nggak sih? Kan begitu. Jadi saya mau nanya itu, tapi nanti tahan dulu. Masih ada sebelumnya saya mau nanya. Bisa nggak di-share atau dibagikan ini hal yang mungkin penting? Perbedaan rap dengan hip hop. Perbedaan. Kalau Anda menyatakan I'm rapper, itu kan tidak bisa dielakkan dari itu sendiri atau hip hop ya rap. Tapi mungkin ada. Nah, jadi saya mau lihat definisi Anda yang sudah menyatakan nuraninya gue rapper, pasti ada dong, pasti bisa dong share bedanya hip hop dan rap. Silakan. Bedanya itu cukup mudah. Hip hop itu kan kultur, budaya. Pelan. Hip hop itu Kultur. Iya. Atau budaya. Oke, terus Rapper ataupun musik rap itu adalah cara kita melakukan budaya tersebut, cara kita mengekspresikannya. Rap itu budaya kan diekspresikan. iya. Kalau kita berbicara hip hop itu kan sangat luas banget. Oh iya, pasti itu
itu kan suatu kultur ataupun budaya barat nih, yang dari barat kan yang kita konsumsi sekarang, yang mana musik hip hop ini pun gak hanya musik yang disuguhkan, namun banyak pelaku hip hop lainnya. Bisa dibilang mereka itu adalah seorang hip hopper lah gitu. Nah, yaitu yang pertama kan dari graffiti, bopper, bener nggak? Ya. Lalu dari breaker, street dance, Ya, kenal breakdance. Ya. urban dance, ya tarian semacam big dance, cuma mereka lebih banyak berkolaborasinya lagi. Kan itu kan banyak lagi tuh tarian-tarian yang lainnya. Oke. Dan apakah itu elemennya hip hop atau elemennya rap? Elemennya hip hop. Elemennya hip hop. Iya, kalau rap ini kan sekedar musik nih. Hip hop ini kan nah, musik. ini yang kadang-kadang pemahamannya yang keliru. Saya sengaja mengeluarkan pertanyaan ini. Artinya, maaf nih ya, padahal kan sok-sok gayanya bagaimana, tapi nggak tahu, nggak tanggung jawab. Lu rapper, enggak, gue hip hop. Oh hip hop jalannya cungkring, kali kan begitu. Oke, jadi kultur, berarti kita rap ini mengadopsi kultur ya? Iya, mengadopsi kultur dari hip hop. Sip. Nah, jadi kita nggak perlu banyak-banyak, yang penting edukasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Jaws ini pelakunya dan dia tidak. Jadi Anda ini hip hop atau rapper? Saya dua-duanya. Saya seorang rapper yang mencintai kultur hip hop. Nah, beda kan. Jadi teman-teman harus paham itu. I'm hip hop. Gimana ya? I'm rapper. Otomatis dia udah mengadopsi kultur tersebut. Oke, Jan. Masih sekitar rap dan hip hop tadi kan, ini kan maksudnya suatu benang merah yang tidak terpisahkan ya kan, kultur ya diadopsi atau sebaliknya. Nah, Anda pelaku rap atau rapper atau pasti kalah, pasti dong punya influence. Kalau tadi Anda pernah ngeband, bodo amat lah, itu juga Anda pasti punya influence apa kan. Nah, sekarang di posisi Anda sebagai rapper, siapa yang mempengaruhi secara musikalitas Anda untuk rap? Untuk rap Ya lo rap dong, Anda kan rapper. untuk influencer musik, saya lebih sukanya musik hip hop dari West Coast. West Coast, iya. Mana ya kan yang mengalami genre tersebut. Kalau era-era lama, Tupac, Snoop Dogg, benar kan? Pernah. Ya, lalu Ada Dr. Dre di situ Dr. Dre juga. juga. Iya, saya tahu sih. NWA. Iya. Kalau New Kids on the Block, Kalau yang New Kids on the Block saya kurang mendengar. kamu dengar ya? Kurang mendengar New Kids on the Block. Nah ini saya nih bedanya, saya ini ketuaan dengarnya, rajinnya beda ya. Tapi benar, sampai hari ini pun kayak Snoop Dogg, Dr. Dre, Kanye West, ya kan, Drake yang terbaru segala macam, memang pelaku-pelaku itu akan terus melawan, ya kan, dan akan terus bangkit, bermunculan. Nah akhirnya mereka yang di luar sana menginfluence Jaws, itu bagian-bagian dari menginfluence dia untuk bermusik. Nah salah satu di antara itu yang kamu senengi banget, yang rasanya wah ini gue banget nih, siapa? Yang Tokohnya maksudnya. tokohnya ya. Kan banyak nih tokoh-tokoh rapper. Iya gue banget nih yang begini nih. Nah, siapa? Kan katanya butuh pengakuan. Easy. Hah? Easy. G-Eazy, bukan Jay-Z ya? Bukan, Easy. Dia itu rapper baru sebenarnya. Rapper baru, tapi ya kayak semacam ada kecocokan aja kan sama beliau ini gitu kan. Kecocokan latar belakang, bukan kecocokan. Kecocokan dalam selera lagu-lagunya, terus sama selera cara dia berpakaian. Itu buat saya tuh kayak, waduh, banget nih. Nah, gitu. Cocok ya, cocok ya. Cocok ya. Nah, akhirnya kan seorang rapper juga menyinggung soal fashion kan. Iya. Penting nggak sih itu bagi seorang Jaws fashion? Kalau menurut saya, fashion itu sangat penting. Karena itulah yang mewakilkan penilaian kesiapan kita dalam sebuah apa yang kita tampilkan. Saat kita menyuguhkan suatu pertunjukan, yang terlihat kan pasti cara kita berpakaian. Ya, yang lainnya? Cara kita berpakaian barulah dengan apa kata-kata yang kita ucapkan, itu lagu yang kita bawakan, dikonsumsi oleh orang-orang saat kita melakukan sebuah pertunjukan. Nah, tadi Iya. saya harus membuat sedikit kesimpulan agar nggak bablas banget kan. Iya. Jadi gini, makanya lo orang main jangan bajunya yang buat tidur, ya minimal ya gitu mas, simple ya kan. Lu mau main nih ganti baju lah minimal, itu ya itulah kalau pesan sederhana. Jadi
Jos bilang tadi, fashion itu juga adalah faktor penunjang untuk pembuktian bahwa gue begini. Nah, ini juga gini, selain dari materi-materi yang bakal dibawa atau karya-karya tadi. Dan itu adalah simbol dari sebuah kultur. Nah, itu merupakan simbol sebuah kultur. Jadi orang bisa tahu ya, lu berpakaian seperti ini, kenapa begini, wah kayak gini. Tapi fashion ini pelik juga ya. Kadang ada yang bajunya begini, giliran kita kagak tahu tuh apa yang dipakai. Apa yang saja pemirsa, kita tetap kembali lagi masih ngobrol sekitar karya. Nanti kita mau tanya apakah aja nih rapper abal-abal, oh, kan, atau fotokopi buram, atau benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dia adalah seorang rapper yang punya karya. Setelah yang satu ini lagi.